Subhanallah, keturunan biksu ini memutuskan masuk Islam. Amin menjadi mualaf setelah mempelajari buku-buku Islam dari ayahnya yang biksu. Dr. Amin Makoto Mesitani adalah seorang peneliti, penerjemah dan cendekiawan dari Jepang. Pria yang bekerja di Institut Islam Arab di sebuah universitas di Tokyo ini, beliau lahir pada tahun 1948 dan memutuskan masuk Islam di tahun 1988. Amin dilahirkan dalam lingkungan keluarga beragama Buddha di Kyoto. Sebelum Tokyo, Kyoto menjadi ibu kota Jepang yang banyak memiliki kuil-kuil Buddha dan Shinto. Sang ayah dan kakeknya merupakan biksu. Meskipun menjalani kehidupan sebagai biksu, namun ayahnya memiliki banyak pengetahuan terhadap agama lain. Mereka memiliki sebuah perpustakaan besar yang penuh dengan sejumlah buku, termasuk buku-buku Islam yang banyak mereka baca, dan dari sinilah mereka mulai banyak mengetahui tentang Islam. Saat masih anak-anak, Amin mencoba untuk membaca beberapa halaman Al-Quran, dan ia merasa sangat terkesan dengan isinya. Amin lalu mengatakan, "Saya menemukan sebuah agama yang memiliki ideologi mendalam dan memberikan nilai serta alasan untuk hidup. Jadi saya ingin tahu lebih banyak tentang hal itu, dan memperkenalkannya kepada orang lain. Saya ingin menemukan alasan, rahasia di balik kuasa Islam. Itu cara masuk saya terhadap Islam." Awalnya, ia memutuskan untuk mempelajari bahasa Arab terlebih dahulu sebagai modal untuk mempelajari tentang Islam. Dan kemudian Amir merasa benar-benar yakin untuk masuk Islam. "Saya masuk Islam atas kehendak sendiri. Tak ada yang memaksa atau mengancam saya. Setelah saya mengucap syahadat maka semua halaman dibuka dan saya merasa lega dan damai," ungkapnya menambahkan. Setelah itu, Amin banyak menulis buku-buku Islam. Bukunya yang pertama berjudul The Belief in Allah. May Allah bless him and reward him goodness. Yang kedua terdapat seorang biksu asal Taiwan. Ini dia kisah spiritualnya. Perjalanan panjang biksu Buddha masuk Islam. Setelah 30 tahun dipelajari semua agama, seorang biksu Buddha yang berasal dari Taiwan memutuskan untuk memeluk agama Islam sebagai satu-satunya kebenaran yang diyakininya. Setelah mempelajari semua agama selama hampir 30 tahun, biksu berusia 66 tahun tersebut telah mengabdi menjadi biksu selama 28 tahun. Hingga kemudian ia memulai perjalanan mencari kebenaran dan akhirnya menemukan Islam sebagai agama yang sempurna dan indah. Mantan biksu tersebut menyatakan syahadatnya di sebuah masjid Cina Malaka, Malaysia dan disaksikan oleh Ketua Asosiasi Muslim Cina Malaysia, Lim Sun Joy. Sebagai seorang biksu, ia telah belajar banyak tentang agama-agama di dunia. Selama waktu itu, ia menemukan hanya Islam yang menjadi agama yang paling lengkap dan mencakup semua aspek kehidupan, ujar Joy. Lebih lanjut, Joy mengatakan akan membimbingnya agar lebih mendalami tentang agama yang penuh berkah ini. "Tugas utama kami adalah membimbingnya agar dia tahu Islam lebih mendalam. Pertama, kami mengajarinya dalam bahasa Mandarin, karena ia tidak fasih berbahasa Melayu atau bahasa Inggris, dan ini membutuhkan kesabaran yang kebih." Pungkasnya, proses pensyahadatan ini juga disaksikan oleh Datuk Yaakob Mat Amin sebagai Ketua Masjid Malaka, dan Datuk Dr. Mohadis Yasin, yang menjabat sebagai Mufti Malaka. Sebelum datang ke Malaka, biarawan tersebut pernah tinggal di Johor selama 3 minggu. Staf Masjid Malaka Tam Sri Abdul Rahim Tambi mengatakan, sebelum masuk Islam sang biksu terlebih dulu dikenalkan dasar dalam Islam yang wajib diketahuinya. "Ketika ia bertemu saya menjelaskan bagaimana logika, ilmu pengetahuan, argumen dapat dikaitkan dengan Sang Pencipta," ujar Abdul. Biksu, atau beku dalam mazhab Theravada atau biksu merupakan kata terapan yang diberikan kepada seorang pria yang telah ditabiskan dalam lingkungan biara Buddhis. Kata ini sering kali dirujukkan sebagai rohaniawan agama Buddha. Seorang biksu, seorang rinpoche harus berani tidak menikah dan harus menyandarkan diri, dan juga terdapat 253 aturan. Dan biksu ini telah melepas semua pakaiannya yang oranye itu, demi mencari keimanan yang sebenarnya dalam Islam. Dan alhamdulillah akhirnya beliau pun telah bersyahadat mendapatkan kebahagiaan dan kedamaian. Hanya Islam satu-satunya sebagai agama rahmatan lil alamin, bahkan kebahagiaan akhirat kelak. Yang ketiga ini seorang laki-laki berjubah oranye, beliau akui kehebatan Al-Quran. Biksu Thailand pilih masuk Islam. Memeluk sebuah kepercayaan tidak selalu didasari atas sebuah keterpaksaan. Semua orang berhak memeluk agama apapun, bahkan Islam tidak pernah memaksa seseorang harus masuk ke dalam Islam. Seperti yang dialami oleh seorang biksu yang memeluk Islam di Thailand. Netizen bernama Alam Syah mengunggah sebuah video berdurasi 2 menit 12 detik,
yang memperlihatkan seorang biksu di Thailand sedang mengucapkan kalimat syahadat. Dengan dibimbing seorang ustaz, sang biksu masih mengenakan jubah buksu, ia mengucapkan dua kalimat syahadat dalam bahasa Arab. Kemudian dilanjutkan dengan mengucapkan maknanya dalam bahasa Thailand. Sang biksu yang merupakan ketua besar Sami Yakla Thailand ini menjelaskan, alasan mengapa akhirnya memeluk agama Islam adalah karena setelah mengkaji Islam, dirinya menemukan kehebatan Al-Quran. Alhamdulillah, kemarin ketua besar Sami Yakla Thailand mengucapkan syahadat setelah mengkaji Islam. Dia mengakui kehebatan Al-Quran dan akhirnya masuk Islam, tulis Alam Syah di akun Facebook pribadinya, Jumat, tanggal 7 Oktober tahun 2016. Yang keempat ini, sosok Raja Muay Thai dari Thailand yang baru menikah, sempat jadi biksu sebelum mualaf. Sosok pria yang dikenal dengan julukan Raja Muay Thai dari Thailand tengah menjadi sorotan publik. Pria dengan nama Rotang Jitmuangnon itu adalah seorang petarung One Championship Flyweight Muay Thai. Dia menjadi populer belakangan ini karena memberikan kabar pernikahannya dengan seorang perempuan. Raja Muay Thai itu diketahui memutuskan untuk menjadi seorang muslim sebelum menikahi sang istri, Aida Luxaikongdin. Rotang Jitmuangnon mengaku lewat akun Instagram pribadinya bahwa dia tidak akan pernah menyesali keputusannya untuk menjadi seorang mualaf, karena dia bisa bahagia saat menikahi sang pujaan hati. Nikah adalah bukti cinta sejati, keikhlasan untuk saling menjaga selamanya bukan hanya di dunia ini tapi sebuah kesepakatan untuk bersama. Selamanya, aku hidupmu selamanya, tulis Rotang dalam unggahan Instagramnya. Di hari pernikahan itu, tampak Rotang memakai baju muslim. Sontak saja foto tersebut menghebohkan publik. Saat akad nikah itu, Rotang tampak memakai gamis pria. Penampilannya semakin lengkap karena memakai peci berwarna hitam. Sedangkan sang istri menggunakan gaun berpotongan alain yang elegan dengan hijab. Wanita itu juga memakai selendang transparan. Mereka berkomitmen menjalin hubungan pernikahan sampai akhir hayat yang memisahkan. Meski keduanya sudah resmi menjadi pasangan suami istri, tapi tampaknya keduanya belum bisa berbulan madu. Hal ini karena Rotang diketahui masih harus fokus menghadapi dua pertandingan besarnya terlebih dahulu. Sementara itu, keputusan Rotang menjadi mualaf sempat menuai sorotan publik. Hal ini karena dia sempat menjalani kehidupan sebagai seorang biksu pada Januari kemarin. Selama menjadi biksu, dia melakukan kebaikan dalam ajaran agama Buddha. Diketahui, pria kelahiran tanggal 23 Juli tahun 1997 itu mengawali karirnya sebagai atlet olahraga Muay Thai usai menjuarai ajang kejuaraan Max Muay Thai 125 PON tahun 2016. Dia menapaki dunia internasional melawan kickboxing Jepang Tenshin Nasukawa di Rise 125 di Tokyo. Kini, dia sukses sebagai petarung Muay Thai. Demikianlah kisah menarik ini yang dapat kami sampaikan dan telah kami rangkum dari beberapa sumber. Semoga bermanfaat hendaknya. Atas kunjungan saudara-saudari kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.